Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran di SD. Nah, sebelum kita mengetahui fungsi dan manfaat dari media pembelajaran itu sendiri, kita harus mengetahui apa pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dalam proses pembelajaran, media pembelajaran itu sendiri memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari guru atau pendidik ke siswa. Nah, maka dari itu, kita sebagai calon pendidik harus mengetahui bagaimana pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris, fungsi psikomotoris, dan fungsi evaluasi. Yang pertama ada fungsi atensi. Dalam fungsi ini, media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pembelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Dalam fungsi ini, media dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Nah, dalam fungsi afektif ini terlihat jika medianya menarik, maka siswa juga akan menikmati pembelajaran yang ada di kelas bersama guru tersebut. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Dalam fungsi ini, media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Nah, dalam fungsi ini dapat disimpulkan bahwa media gambar atau lambang visual itu sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Misalnya, siswa belajar dengan menggunakan media gambar atau lambang visual, maka siswa tersebut akan mudah memahami dan mengingat pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Nah, fungsi yang keempat ada fungsi kompensatoris. Artinya, dalam fungsi ini media pembelajaran terlihat dari hasil konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang kelima ada fungsi psikomotoris. Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa dalam suatu kegiatan, terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. Yang keenam ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam respon pembelajaran. Artinya, media pembelajaran juga bisa digunakan sebagai alat untuk mereview siswa pelajaran yang telah diajarkan kemarin. Ketika siswa sering direview pelajaran yang telah diajarkan, maka siswa akan terus mengingat pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Sedangkan secara lebih spesifikasi, manfaat media pembelajaran yang telah terakumulasi dari beberapa pendapat pakar, yaitu ada 8. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilaksanakan
kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajarnya. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.